Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billahi wa ta'ala ta'amul wa nafad intifad wa tazkir wal ifadata wal istifada wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa al-shihi wa hurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya, idza aradta an yanfatiha laka babur raja fashhad ma mannahu ilaika wa in aradta an yanfatiha laka babul khawf fashhad ma mannaka ilaika. Idza aradta nalikane karep sapa sira an yanfatiha ing yen to dadi kebuka laka kedua sira apa babur rajai apa pintu harapan, pintu roja fashhad mongko nyekseni sapa sira ma mannahu ma ing barang mannahu kang maringi sapa Allah ing ma ilaika maring sira wa idza aradta lan nalikane karep sapa sira an yanfatiha ing yen to dadi kebuka laka kedua sira apa babul khawf apa pintu khawf fashhad mongko nyaksiaken sapa sira ma mannahu ma ing barang mannahu kan maringi ing sira sapa Allah ilaihi maring ma. Nah, kemudian di sini masih berkaitan tentang khauf dan roja, rasa takut kepada Allah dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau, idza aradta an yanfatiha laka babur raja fashhad ma mannahu ilaika. Ketika engkau ingin dibukakan pintu roja kepadamu, maka saksikanlah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dirimu. Dan ketika wa idza aradta an yanfatiha laka babul khawf, ketika engkau ingin terbukanya atau dibukanya pintu khawf, pintu rasa takut, maka fashhad ma mannaka ilaihi, maka saksikanlah apa yang Allah berikan kepadamu ilaihi, kepadanya. Maksudnya ketika kita itu menginginkan agar rasa roja, rasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertambah, maka kita harus menyaksikan kebaikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita, dan apa saja yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita, kita harus menyaksikannya. Sifat kelembutan Allah, sifat kebaikan Allah, kemudian karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita itu tidak ada kecuali merupakan kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Gitu. Nah, sementara sebaliknya, ketika kita itu ingin dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu khauf, pintu kesedihan, pintu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka kita lihat apa saja yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita, apa saja yang dilakukan oleh diri kita kepada Allah. Maksudnya ketika kita itu melihat bahwa Allah Ta'ala memberikan banyak kenikmatan kepada diri kita, kenikmatan sehat,
nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat waktu kosong, ya kan? Nikmat masih muda. Mengora gemora, mengkolot gekolot, nikmat umur, nikmat waktu, ya. Nikmat diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk terus menerus belajar, terus menerus menuntut ilmu. Itu yang kita terima dari Allah Ta'ala. Tetapi sikap kita dalam menerima kenikmatan-kenikmatan itu bagaimana? Apakah kita itu sudah memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita itu akan terlepas dari wajibnya bersyukur kepada Allah? Ya, seperti yang telah seperti yang telah diulang-ulang pembahasannya itu. Sebanyak apapun yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, ya pasti dia itu akan tergolong sebagai orang yang belum memenuhi kewajiban bersyukur. Ibadah kita ketika dibandingkan dengan wajibnya syukur, maksudnya ketika kita ingin membayar syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang kita perbuat selama kita itu masih hidup, itu tidak akan cukup. Nah, sehingga yang kita lihat dari diri kita itu ya kekurangan, kurang tanggung jawab, gitu kan, kurang pelaksanaan, ya. Hati kita juga masih selalu mengikuti hawa nafsu. Bahkan ketika sholat sekalipun yang kita pikirkan itu apa? Dunia. Ketika sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar kan berarti dia mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara tidak sadar kita ini justru bukan mengagungkan Allah, tetapi mengagungkan syahwat kita. Allahu Akbar. Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita itu cewek, kapan ya saya nikah, gitu ya. Calon saya bagaimana ya, apakah setuju atau enggak? Orang tua dari calon saya itu apakah setuju atau sepakat untuk menikahkan anaknya dengan saya atau tidak ya? Ketika sholat Allahu Akbar, rokok saya ketinggalan di kamar mandi, takut ada yang nyolong, gitu. Sepeda saya ketinggalan di kunci motor saya itu nempel, takut ada yang maling ngambil, ya. Saya udah makan malam, untuk makan malam gimana ya, sementara saya sekarang itu tidak megang uang. Untuk bayar hutang gimana ya, saya ini sampai sekarang padahal udah waktunya seminggu lagi, sementara sampai saat ini saya belum megang uang untuk membayar hutang atau angsuran dan seterusnya. Jadi di dalam ibadah saja hati kita dan pikiran kita itu tidak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dari mana kita itu bisa memenuhi hak Allah Ta'ala untuk disyukuri? Kita ini berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan itu tidak akan cukup untuk memenuhi syukur itu. Nah, makanya kenapa Allah Ta'ala memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga itu bukan oleh amalnya. Kenapa? Ya karena kalau ditimbang itu gak bakalan sesuai, gak bakalan cukup untuk menjadi seseorang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam surga.
Bahkan bisa jadi kita ini semuanya berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah makanya kenapa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa seseorang itu tidak akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga oleh amalnya. Bahkan Rasulullah sendiri pun demikian. Kalau kita melihat kehidupan Rasulullah, membaca kehidupan Rasulullah yang begitu luar biasa, belum puasanya, belum lagi sholatnya, belum lagi ibadahnya kepada Allah, belum lagi melihat kualitas sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Jika dibandingkan dengan kita saat ini, wah nggak ada apa-apanya. Ketika beliau bukan berpuasa sih aslinya, ya, menahan lapar selama 3 hari, beliau itu tidak makan. Nah makanya perutnya itu diganjel oleh Rasulullah dengan batu sampai muncul suara, gimana sih suara orang yang lapar itu, kan ada blupuk-blupuk gitu ya. Saking laparnya Rasulullah selama 3 hari gitu kan. Itu Rasulullah paling mulianya makhluk, paling utamanya makhluk, tetapi beliau ketika menjalani kehidupannya seperti itu. Bahkan hal yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Rasulullah, dan hiburan yang paling besar menurut diriku itu adalah sholat, kata Rasulullah, dalam keadaan sholat. Nah makanya wajar ketika Siti Aisyah itu ditanya tentang sholatnya Rasulullah, wahai Siti Aisyah, bagaimana sifat dari sholatnya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, saya tidak pernah melihat indahnya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat indah, bahkan tidak ada seorang pun yang mampu menyaingi keindahan sholatnya Rasulullah. Ketika berbicara tentang akhlaknya Rasul kepada istrinya, kepada sahabatnya, ya, bahkan kepada orang yang tidak mengimani beliau, itu sangat luar biasa. Ya, melihat dari perbuatan-perbuatan Rasul, dari tingkah laku Rasul, dari ibadah Rasul, ketika dihadapkan dengan berhak untuk dimasukkan ke dalam surga lantaran perbuatan atau amal-amal yang telah Rasulullah SAW itu lakukan, itu ternyata belum mendapatkan hak untuk dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Ya tadi, karena manusia itu penuh dengan kekurangan. Nah sehingga ketika kembali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada diri kita, lantas bagaimana kita menyikapi nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita? Tentu hal yang pertama kali ditanamkan ke dalam diri kita itu bahwa kita adalah orang yang teledor, orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepada diri kita, sehingga yang muncul itu adalah khauf, adalah rasa takut kepada Allah. Nah sementara yang pertama tadi, waman arada an idza aradta an yanfatiha laka babur raja fashhad mannahu ilaika. Ketika engkau itu ingin dibukakan pintu pengharapan kepada Allah, maka engkau harus menyaksikan apa yang Allah karuniakan kepada dirimu. Jadi kita melihat karunia-Nya, melihat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Betapa hebatnya kita, ibaratnya
betapa untungnya kita ketika Allah Ta'ala itu menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Betapa untungnya kita ketika kita itu dijadikan santri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besarnya karunia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita sehingga kita itu bisa menjadi orang-orang yang mempelajari syariatnya. Itu sehingga karena kita merasa beruntung, ya maka ketika kita merasa beruntung, nanti yang muncul adalah babur roja, adalah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya kita itu memiliki cita-cita yang tinggi, ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, ingin menjadi seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan-harapan yang lainnya. Nah, sehingga antara harapan dengan rasa takut itu harus seimbang. Tidak boleh harapan itu lebih banyak, karena kalau harapan itu lebih banyak nanti kepedean. Ketika dia kepedean, maka dia itu tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, tidak akan melaksanakan, tidak akan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, tetapi perintahnya selalu dia jauhi dan larangannya selalu dia lakukan. Kutar-kacir nanti ketika roja ini terlalu dominan ke dalam dirinya, gitu. Nah, tetapi kalau khauf pun juga sama. Ketika rasa takut itu berlebihan, ketika rasa takut yang ada di dalam diri kita itu berlebihan, maka yang muncul itu adalah keputusasaan. Ya misalnya ketika kita itu melihat bahwa di neraka itu di dalamnya sangat-sangat luar biasa siksaannya, gitu kan? Dan Allah menakut-nakuti kita dengan nerakanya, dengan siksaannya, dengan nerakanya, dengan azabnya. Di sisi lain kita itu tidak berhak untuk dimasukkan surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Waduh, sehingga gimana ini ya? Gimana yang akhirnya karena dia itu terlalu takut sehingga yang muncul adalah putus asa yang ada, sehingga udahlah sekadar dimasukinlah oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Itu akhirnya putus asa sehingga tidak mau sholat, tidak mau ibadah, tidak mau ngaji, dan seterusnya. Itu kan bahaya. Nah, sehingga itu mengapa Musannif rahimahullah Ta'ala itu memberikan judul dengan babul khaufi war raja wa'tidalihima, bab yang menjelaskan tentang rasa takut kepada Allah, harapan kepada Allah, dan wajibnya keseimbangan antara keduanya. Tidak boleh salah satunya itu lebih banyak daripada yang lain. Itu. Nah, kemudian terdapat sebuah hadis yang isinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa jaa'a biqaumin akharin yudnibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum." Jika kalian itu tidak melakukan dosa, maka kalian itu akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan mendatangkan kaum yang lain yang mereka berdosa kemudian beristighfar. Mereka melakukan dosa, beristighfar terus meskipun berkali-kali. Nah, kemudian apakah maksud dari hadis ini bahwa kita itu harus untuk melakukan dosa? Ya bukan seperti itu. Tadi harus ada keseimbangan antara khauf dan roja. Jangan terlalu takut oleh siksaan,
Tetapi juga jangan terlalu pede dengan harapan, sehingga antara siksaan, antara harapan dan ketakutan itu berada di tengah-tengah. Sehingga maksud dari hadis yang barusan kita baca ini adalah kita itu harus berada di tengah-tengah, harus berada di tengah-tengah, di mana ya wajar ketika kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan perbuatan dosa. Setelah kita berbuat dosa, ya kita beristighfar dan benar-benar beristighfar. Gitu. Tetapi bukan berarti kita selalu terus-menerus untuk melakukan dosa, bukan. Ya karena ketika berbicara keimanan, keimanan itu naik dan turun. Keimanan itu berkurang dan bertambah. Ketika ibadahnya bertambah, ya maka itu adalah tanda dari tambahnya keimanan. Ketika ibadahnya itu menyusut, ya maka imannya itu juga menyusut. Nah tetapi aneh ini di sini. Soalnya itu Edo mana? Oh belanja, lain kebae beres ngaji si Eta namanya. Ampun. Nah itu salah satu contoh gitu. Allah Ta'ala itu memperlihatkan kepada kita bahwa itu adalah tanda dari berkurangnya iman seseorang. Itu disuruh ngaji nggak pernah mau datang, disuruh ngaji ya, disuruh ngaji beralasan terus, lagi di luar lah, lagi sibuk lah, lagi beli ayam, lagi beli lele, beli makanan dan seterusnya. Begitu, itu tanda ya, tanda dari kurangnya iman seseorang. Nah, sehingga ketika kita melihat orang yang seperti itu, ya bukan berarti kita ini adalah orang yang imannya selalu bertambah, bukan, kita sama aja. Tetapi sebagai sama-sama umat Islam, sama-sama umat manusia, kita itu harus sama-sama mengingatkan. Ketika ada saudara kita yang melakukan perbuatan yang tidak baik, ya kita ingatkan jangan kayak gitu. Ya, atau setidaknya kita itu mengajaknya untuk melakukan perbuatan baik, untuk mau ngaji, gitu tuh. Dan sebaliknya ketika kita itu melihat saudara kita yang selalu hadir ngaji, ya jangan bangga. Karena apa? Ya karena ketika kita melihat saudara yang sering ngaji, lantas nanti dia itu akan berbangga diri, kamu mau jarang ngaji, saya tuh lihat tuh, saya ini tukang ngaji, kan sombong ujungnya. Itu juga nggak boleh. Nah makanya dalam bab ini seseorang itu harus tadi menyamaratakan antara rasa khauf dan roja. Tidak boleh antara khauf dan roja itu salah satunya lebih berat atau lebih banyak, tidak boleh. Itu makanya dalam sebuah hadis juga ada suatu perkara khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, ada dua perkara yang di atasnya itu tidak ada sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Nah kemudian wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Kemudian ada dua hal lagi yang di atasnya itu tidak ada keburukan yang lebih buruk dari dua perkara itu, yaitu su'udzannu billah wa su'udzanni bi ibadillah, yaitu berprasangka buruk dan kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba-hambanya Allah. Nah sehingga antara husnudzan dan suudzan itu ya harus berimbang gitu tuh. Suudzan dan husnudzan itu harus berimbang. Nggak boleh kita itu selalu berhusnudzan kepada orang.
Kita berada di bus, kemudian kita melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari seseorang. Lantas kita bilang bahwa oh husnudzon, mungkin dia itu lagi iseng atau apa gitu. Ya nanti pada ujungnya kita dicatat oleh orang itu. Nah, sehingga antara husnudzon dengan suudzon itu ya harus berimbang, nggak boleh salah satunya itu lebih berat atau lebih banyak gitu. Begitu juga dengan suudzon yang berlebih, yang nggak boleh selalu mencurigai, ini orang ini kenapa sih kok ada di sini terus, dimaling kali ini mah, padahal dia enggak, dia sering nongkrong, sering ini, sering itu gitu. Ya karena dia nggak punya teman gitu, nggak punya teman untuk ngobrol. Jadi jangan disangka bahwa dia itu maling, kan gitu. Sehingga tetap antara husnudzon dan suudzon itu harus berimbang. Itu untuk hikmah yang ketiga. Panjang itu, jadi dibagi dua. Kemudian yang ketiga, ar-raja ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ar-raja utawi pengharapan. Ar-raja utawi pengharapan iku ma barang qaranahu kang barengi ing ma apa amalun amal. Wa illa lan lamun ora dibarengi oleh amal, bahwa mongko utawi mak iku umniyatun, iku angan-angan. Jadi kata musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan atau memberikan pengertian tentang roja, bahwa roja itu apa? Roja itu adalah sesuatu yang dibarengi oleh amal. Pengharapan itu apa? Pengharapan itu adalah sesuatu yang dibarengi oleh amal. Ketika kita mengharap kepada Allah untuk menjadi seorang ulama, tadi itu aku ulang lagi ya, untuk menjadi seorang ulama besar, untuk menjadi seorang yang ahli baca kitab, bahkan ahli ngarang kitab, tetapi tidak dibarengi dengan rajinnya ngaji, nulis nggak mau nulis gitu, kitab bahkan nggak punya, ya, buku bahkan nggak punya, buku aja nggak punya apalagi kitab. Ya dari mana dia itu akan jadi seorang ulama syariatnya? Kemudian dia itu terlalu mengharapkan, wih gampang nanti ada ilmu laduni dari Allah Ta'ala. Iya kan? Gampang nanti gak dapat ilmu laduni dari Allah Ta'ala. Nggak demikian. Kita kan melihat biografi dari para ulama-ulama terdahulu, para wali-wali terdahulu. Nah, Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala, beliau menyusun sebuah kitab yang namanya Tabaqatul Auliya. Jadi generasi-generasi para wali. Yang di sana itu menyebutkan biografi dari masing-masing tokoh atau wali-wali itu secara lengkap. Bagaimana di awal mulanya gitu kan. Bagaimana awal mula beliau, apakah mereka itu adalah orang-orang yang malas? Enggak, ternyata. Ya contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebelum beliau itu dijadikan wali oleh Allah Ta'ala, beliau pesantren dari umur 18 tahun ditambah 30 itu berapa? 48. Dari umur 18 tahun sampai umur 48. 18 tahun sampai 48, 30 tahun. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya gurunya beliau itu banyak. Ada guru dalam fikih, ada guru dalam tauhid, ada guru dalam tasawuf, ada guru dalam bahasa Arab, ada guru dalam sejarah, ada guru dalam usul fikih.
Kemudian ada guru dalam fikih muqarrar, fikih perbandingan, dan seterusnya. Banyak guru-guru beliau itu, bahkan kalau dihitung itu sampai angka 100, bahkan lebih. Aduh. Nah, kemudian beliau menjalani 30 tahun ini ya dengan sangat-sangat semangat. Bahkan saking semangatnya itu, ya beliau bahkan tidak punya bekal untuk makan dan minum setiap harinya. Maka yang beliau makan, yang beliau minum itu ya air. Kalau air minum ya air hujan gitu beliau wadahi, ya kan? Kalau nggak nemu makanan, yang dimakan itu ya daun-daunan, akar-akaran dan seterusnya. Kalau memang nggak nemu keduanya, udah diniatin puasa. Nah, tetapi meski demikian ya beliau tetap belajarnya itu dengan semangat. Nah, sehingga wajar ketika melewati masa selama 30 tahun ini, dari umur 18 sampai umur 48 itu, wajar setelah itu beliau dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya menjadi seorang wali, tetapi menjadi rajanya para wali, Sultanul Aulia. Itu. Ya, jadi siapa nih? Kamu di mana? Maka jangan dikira roja atau harapan itu hanya cukup dengan harapan. Harapan tidak dibarengi dengan usaha, itu tidak akan tercapai. Nah, makanya di dalam hikmah ini ar-raja ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyah. Ar-raja itu harapan kepada Allah Ta'ala itu adalah harapan yang dibarengi dengan amal atau perbuatan. Dan jika tidak dibarengi dengan perbuatan itu hanyalah angan-angan, mimpi. Nah, tadi kembali kepada Syekh Abdul Qadir itu. Nah, barulah ketika beliau itu udah selesai gitu ya, diangkat oleh wali oleh Allah Ta'ala. Nah, barulah di situ beliau mendapatkan ilmu-ilmu laduni, ya kan? Ilmu-ilmu yang sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kemudian entah itu dalam hal yang dulu sebelumnya pernah dipelajari atau yang tidak. Nah, makanya beliau itu bisa berfatwa di dalam dua mazhab. Beliau berfatwa dalam mazhab Syafi'i dan juga berfatwa dalam mazhab Hambali. Gitu. Nah, karena memang melihat latar belakang yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sendiri, bukan serta-merta menginginkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal ibadahnya. Gitu pun. Makanya Syekh Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu berapa generasi itu setelah Syekh Junaid Al-Baghdadi? 2 generasi setelah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dan itu termasuk dalam silsilah Thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, beliau mengatakan, talabul jannati bila amalin dzambun minadz dzunub. Meminta surga tanpa adanya perbuatan, tanpa adanya amal ibadah, itu adalah dosa dari banyak dosa. Wartija'u syafa'ati bila sababin nau'un minal ghurur. Mengharapkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa sebab, tanpa upaya, itu adalah cabang dari kebunguan, kebodohan. Wartija'u rahmatin man la yuta, rahmati man la yuta jahlun wa humqun. Mengharapkan rahmat kasih sayang dari seseorang yang tidak ditaati, itu adalah kebodohan dan kebunguan. Nah, dari ungkapan ini yang disebutkan oleh Imam
Ma'ruf Al-Karhi, seorang tokoh sufi, ya, yang namanya itu tercatat di dalam Tabaqat Al-Auliya, kemudian tersebut di dalam silsilah Thariqah, baik itu Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ataupun Thariqah yang lainnya. Nama beliau disebutkan, dan beliau juga mengatakan bahwa ketika seseorang itu menginginkan surga tanpa beramal, itu sama saja dia itu berdosa. Menginginkan syafaat, bantuan dari Allah Ta'ala, tapi tidak ada upaya, itu adalah kebunuhan. Gitu. Nah, sehingga harapan itu harus dibarengi dengan bukti, upaya. Kalau seseorang yang berharap ingin menikah dengan seorang cewek, gitu. Seseorang yang memiliki harapan menikah dengan seorang cewek, ya harus ada bukti, gitu tuh. Harus ada bukti. Buktinya apa? Kamu itu mau menikah dengan saya. Oh, datangi orang tua saya, datangin, kan gitu. Gitu, bener kan? Kalau enggak, kalau hanya sekedar cinta-cintaan lah, sayang-sayangan, video call, dan seterusnya, ya berarti orang yang seperti ini hanya orang yang berangan-angan saja, gitu tuh. Ini dalam hal dunia loh, dalam hal dunia. Nah, bagaimana dengan hal yang sifatnya adalah ukhrawi, akhirat? Bagaimana dengan hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung? Nah, sehingga ketika kita itu memiliki harapan yang tinggi, ya maka kita buktikan dengan upaya kita yang sungguh-sungguh, yang sesungguhnya. Karena kalau tidak, sama saja kita itu adalah orang yang bermimpi. Ya, karena memang mimpi itu adalah hal yang mudah, gitu. Memiliki angan-angan, ya, memiliki khayalan, memiliki impian, itu paling mudah. Dan manusia itu memang bebas untuk berkhayal, bermimpi, berangan-angan, paling mudah. Nah, hanya saja apakah dia itu ketika mengejar angan-angan, mimpi dan harapannya itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia lakukan dengan sungguh-sungguh, maka dia itu akan mendapatkan apa yang dia angankan, yang dia harapkan. Nah, kalau nonton film, ini biar ada cairannya, nonton film. Ada orang yang dipenjara, ya, ada orang yang dipenjara, kemudian dia itu ingin bebas, ingin keluar dari penjara itu. Nah, terutama zaman-zaman dulu gitu ya, penjaranya itu tidak seketat sekarang dan peraturan itu tidak seketat sekarang. Ya, maka yang dia lakukan itu apa? Ya, dia lihat, dia perhatikan, ngukur. Kayak apa? Seakan-akan dia itu adalah seorang pengamat gitu tuh, seorang peneliti. Jadi dihitung tuh temboknya itu tebalnya berapa senti, gitu. Kemudian bahannya itu dari apa? Kemudian ketika saya menggali itu, membolongi, melubangi, itu pakai apa? Gitu kan? Kemudian setelah tembok ini sudah saya lubangi, saya bisa keluar. Kemudian rutenya itu lewat kemana? Gitu kan? Apakah menggali tanah ataukah yang lainnya? Ya, jadi sampai orang-orang yang di penjara itu, ya, itu menggali tanah dengan jarak 70 meter. 70 meter yang dia gali itu. Jadi modalnya itu pakai sendok ternyata. Pakai sendok, ya kan? Gali terus. Nah, hasil dari galian ini ditaruh kemana? Wah, harus dipikirkan. Ternyata ditaruh di atap terus gitu sampai penuh. Yang nanti pas setelah gempa itu jebol. Yang pada intinya dia itu sangat-sangat memikirkan secara matang-matang langkah apa saja yang harus dia lakukan.
Nah kemudian kalau dalam tadi di penjara, dia di penjara ingin bebas, kan sudah mengukur tuh jarak dari sini sampai ke sini itu 70 meter dengan kedalaman sekian, dengan lebar sekian, keluarnya di mana itu sudah dihitung secara matang. Nah kalau yang normal kan pakai pacu, pakai cangkul kan gampang cek atau pakai sekop atau punya, ini pakai sendok. Kalau dilakukan oleh satu orang terlalu lama, bertahun-tahun. Nah akhirnya dia bekerja sama dengan tahanan-tahanan yang lain, bekerja sama dengan tahanan-tahanan yang lain, kemudian nyari alat untuk menggali yang lebih ini daripada sendok, ya, pisau apa segala macam lah. Walhasil dia sudah menjadwalkan kapan waktunya menggali, kapan waktunya membuang galian. Yang kurang lebih selama 3 tahun baru dia itu sudah bisa, galiannya itu sudah mencapai 70 meter, dan setelah itu baru dia bebas bersama kawan-kawannya itu. Nah ini adalah salah satu gambarannya, di mana keinginan yang tinggi itu harus ditopang, harus didukung oleh upaya yang luar biasa, gitu kan. Nah, makanya ulama-ulama zaman dulu itu, mereka itu ingin menjadi, atau setidaknya ingin menguasai ilmu syariat. Nah, apa yang dia lakukan? Misalnya contoh yang real itu adalah Imam Al-Mawardi, seorang ulama yang ahli fikih, ahli tafsir. Dia itu ingin menjadi seorang ulama yang ternama di masanya. Ya maka beliau itu menghafalkan semua kitab-kitab yang dia miliki. Nah akhirnya ketika kitab-kitab yang dia miliki itu terjual karena keterbatasan dana buat makan, ya akhirnya dia hafalin itu per huruf, ya kan. Teksnya nggak ada yang salah karena saking kuatnya hafalan yang beliau miliki. Nah sehingga suatu ketika ada sebuah cerita bahwa di daerah Arab itu pernah dijajah oleh Mongol. Nah ada seorang ulama yang memang dia itu sangat kuat dalam hafalannya. Dia pengen kitab apa? Pengen kitab ini, tafsir anu. Ya udah, nih saya diktekan. Didiktekan tuh dari awal sampai akhir, sampai menjadi sekian jilid. Itu saking hebatnya. Nah sehingga kesemangatan yang seperti itu yang sekarang mulai turun. Ya memang kita itu tidak menafikan bahwa di setiap zaman, ya di setiap zaman pasti zaman yang setelahnya itu kondisinya lebih buruk, pasti gitu. Ya karena melihat tadi itu sudah sabda dari Rasulullah, dan kemudian kenyataannya memang demikian. Jadi kalau melihat ulama-ulama di tahun berapa 1900 Masehi dibandingkan dengan ulama-ulama di tahun 2020 Masehi, kualitasnya beda. Yang kuliah di Mesir nggak ada ya. Jebolan-jebolan mahasiswa Universitas Al-Azhar di tahun 1960-an dibandingkan dengan jebolan tahun 2020, jelas jauh. Itu. Kenapa? Ya karena memang sunnatullah itu seperti itu. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang demikian, sehingga hal itu tidak akan bisa dirubah. Sulit, meskipun bisa itu tetap sulit, karena memang kemampuan dari manusia itu semakin kesini semakin berkurang. Itu ya, bukan kemampuannya tetapi semangatnya yang berkurang. Ini buru-buru jadi ulama, gitu ya. Buru-buru jadi ulama. Ngaji aja ngaji yang sehari sekali gitu, yang sehari sekali cuma malam ba'da isya, yang hadir cuma berapa?
Ini yang sehari yang sehari sekali gitu tuh. Apalagi yang sehari berkali-kali, berjam-jam. Nah bahkan Imam Nawawi saja, Imam Nawawi, Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, ini yang Imam Nawawi yang senior ini, bukan ganteng. Dalam seharinya itu ada 14 pengajian yang beliau hadiri. Dan 14 pengajian itu beliau bukan hanya mendengarkan. Kalau cuma ngedengerin mah terlalu enak, ya kan? Tetapi di pengajian itu ya beliau menyodorkan hafalannya. Kemudian beliau itu disuruh untuk menjelaskan. Jadi benar-benar dikader gitu oleh guru-guru beliau. Nah, sehingga wajar ketika beliau itu sudah lulus, katakanlah sudah lulus lah. Karena di zaman dulu kan nggak ada ijazah gitu kan. Ketika beliau itu sudah beres lah, sudah diijazai oleh guru-guru beliau, ya beliau menjadi seorang ulama yang tahan banting lah kalau ini, yang sangat berkualitas. Melihat karangan-karangannya sangat banyak, bahkan diaji di seluruh dunia. Kan ada kitab yang namanya Hadis Arba'in Nawawiyah itu karya beliau yang sampai saat ini dibaca. Ada yang namanya kitab Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, kemudian Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Rawdatul Talibin, Minhajut Talibin, Bustanul Arifin, dan seterusnya. Itu sampai sekarang masih ada. Itu adalah bukti gitu. Bukti dari hasil karya beliau setelah beliau itu menuntut ilmu gitu kan. Sehingga lanjut, bagaimana cara mengetahui mana santri yang benar, mana santri yang nggak benar, mana santri yang jujur dan mana santri yang tidak jujur? Ini kan mengutip dari komentar Syekh Ibnu Ajib rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Maka raja'uhu tahqiqul maqam, tahqiqul ulum." Barang siapa yang harapannya itu adalah menguasai ilmu-ilmu, wa fatha makhazinal fuhum, dan membuka pintu-pintu pemahaman, maka syaratnya fa'alaihi bil mudarasah. Maka dia itu harus mudarasah, saling mempelajari. Ya, dalam arti terus menerus membaca, terus menerus dihafalkan, terus menerus dipahami. Itu mudarasah. Dihafal, dibaca, dipahami. Kemudian yang kedua, wal mutala'ah. Mutala'ah itu mengulang pengajian yang sebelumnya. Tadi membaca, menghafal, membaca, memahami pelajaran yang sebelumnya. Dua. Yang ketiga, wa mujalasatu ahlil ilmi al-muhaqqiqin al-amilin ma'a tahliyatihi bit taqwa wal wara'. Dan yang ketiga, sering berteman dengan orang-orang yang berilmu, yang ilmunya itu luas, mengamalkan ilmunya, dan juga santri yang belajar kepada para ulama itu memiliki ketakwaan dan memiliki sifat wira'i, kehati-hatian dalam melakukan hal apapun. Kalau memang demikian yang sudah dilakukan, fa in fa'ala hadza kana qaliban shadiqan, ya, wa illa kana batilan wa baqiya jahilan. Kalau memang itu yang sudah dia perbuat, maka inilah santri yang sebenar-benarnya, ya, santri yang jujur, santri yang benar. Kalau enggak,
berarti ini adalah santri yang palsu, yang KW. Santri yang palsu, yang KW, dan selama itulah dia akan menjadi orang yang bodoh. Ya, makanya jangan sampai kita itu menjadi orang yang dungu, orang yang bodoh, ya kan? Ya meskipun hakikat dari ilmu itu atau kebodohan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ya memang Allah Ta'ala itu yang memberikan pemahaman, yang memberikan pengetahuan. Tetapi setidaknya kita itu punya usaha upaya untuk mau menjadi orang-orang yang paham. Nah, bahkan dalam menutup pengajian pada malam hari ini ada sebuah pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya ibadallah, ittaqu hadhil amaniyah, fa innaha awdiyatun nuki yahulluna fiha, fa wallahi ma ata abdun bi umniyatin khairan fid dunya wal akhirah. Wahai hamba Allah, berhati-hatilah kalian dari angan-angan ini. Banyaknya angan-angan, banyaknya cita-cita, banyaknya mimpi. Karena banyaknya angan-angan, cita-cita, mimpi itu adalah lapangannya orang-orang yang dungu, yang mereka masuk ke dalamnya. Maka demi Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, maka demi Allah tidaklah seorang hamba itu mendatangi sebuah angan-angan, ya, dia akan mendapatkan kebaikan sedikit pun baik di dunia ataupun akhirat. Nah, sehingga dari ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri ini, ya, kita harus berhati-hati. Kita harus membuktikan, kita harus mengejar keinginan kita, cita-cita kita, dan dibuktikan dengan usaha yang maksimal dari diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa diamalkan oleh kita semua meskipun sedikit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.